Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gefriana Fatima dari kelas MN22N dengan NIM 20220080106. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Resiko Keuangan terkait materi pendanaan hybrid. Yang pertama, ada pengertian dari pendanaan hybrid itu sendiri adalah bentuk pembiayaan yang menggabungkan fitur dari instrumen ekuitas dan utang. Pendanaan ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi bagi perusahaan dalam mengelola struktur modal mereka. Salah satu manfaat utamanya adalah diversifikasi sumber pendanaan yang membantu perusahaan mengakses lebih banyak investor dan meningkatkan peringkat kredit mereka. Selain itu, instrumen hybrid seringkali diperlakukan sebagai utang untuk tujuan pajak yang memberikan efisiensi pajak melalui pengurangan bunga. Namun, pendanaan hybrid juga memiliki resiko seperti biaya yang lebih tinggi, potensi dilusi kepemilikan jika terjadi konversi menjadi ekuitas, dan tantangan regulasi serta akuntansi yang lebih rumit. Selanjutnya ada jenis instrumen pendanaan hybrid, di mana yang pertama, obligasi konversi adalah obligasi yang dapat diubah menjadi saham perusahaan dalam waktu tertentu, memberikan peluang keuntungan dari kenaikan nilai saham. Lalu yang kedua, ada saham referen, di mana menawarkan prioritas atas dividen dan aset likuiditas dibandingkan saham biasa, membuatnya menarik bagi investor dan mencari pendapatan stabil. Lalu yang ketiga, di mana ada utang subordinasi, di mana memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan utang senior, tetapi menawarkan suku bunga yang lebih tinggi sebagai kompensasi. Lalu yang terakhir, di mana ada pembiayaan mezanin adalah kombinasi utang subordinasi dan waran atau opsi ekuitas yang memberikan perusahaan modal besar tanpa harus menyerahkan banyak kendali. Selanjutnya ada penilaian nilai wajar instrumen hybrid, di mana penilaian nilai wajar instrumen hybrid sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen tersebut memberikan manfaat optimal bagi penerbit dan investor. Ada beberapa metode penilaian yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada metode arus kas diskont atau DCF, di mana menghitung nilai sekarang dari semua pembayaran di masa depan seperti bunga, pokok, atau dividen. Lalu yang kedua ada metode nilai relatif, melibatkan perbandingan dengan instrumen serupa di pasar, sementara pendekatan pasar menggunakan harga pasar langsung jika tersedia. Karena instrumen hybrid memiliki elemen kompleks seperti opsi konversi, akurasi dalam penilaian menjadi tantangan utamanya. Lalu dampak pada nilai perusahaan. Nah, pendanaan hybrid memiliki dampak signifikan bagi nilai perusahaan. Salah satu dampak positifnya adalah penurunan biaya modal yang dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, efisiensi pajak melalui pengurangan bunga dapat memberikan keuntungan tambahan. Namun, resiko leverage keuntungan meningkat karena adanya tambahan utang yang dapat meningkatkan pemegang saham dan kreditur terkait pengelolaan. Resiko juga menjadi tantangan. Oleh karena itu, desain dan manajemen instrumen hybrid yang tepat sangat penting untuk memastikan dampak yang positif. Selanjutnya ada keuntungan dan tantangan pendanaan hybrid, di mana keuntungan pendanaan hybrid menawarkan berbagai keuntungan termasuk fleksibilitas dalam desain instrumen yang sesuai dengan kebutuhan penerbit dan investor. Pendanaan ini juga dapat menurunkan biaya modal tanpa mengorbankan kendali dari pemilik perusahaan. Lalu tantangannya, pendanaan hybrid juga memiliki tantangan seperti kompleksitas dalam menentukan nilai wajar, ketidakpastian arus kas, dan regulasi yang rumit. Perusahaan perlu melakukan analisis yang mendalam dan memastikan bahwa instrumen hybrid dirancang untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang mereka.
Lalu kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, di mana pendanaan hybrid adalah alat strategis yang memungkinkan perusahaan menyeimbangkan kebutuhan modal mereka dengan fleksibilitas yang lebih besar. Instrumen ini dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi modal dan menarik investor, tetapi juga memerlukan perhatian khusus terhadap desain dan pengelolaan. Dengan memahami manfaat dan risiko yang terkait, perusahaan dapat memanfaatkan pendanaan hybrid sebagai solusi yang saling menguntungkan bagi penerbit dan investor, menciptakan dampak positif bagi nilai perusahaan. Nah, mungkin itu adalah presentasi yang bisa saya sampaikan dalam materi pendanaan hybrid ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan mungkin tidak lengkap dalam pematerinya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.